Hai semuanya, kembali lagi di channel Pacarita. Kali ini Pacarita akan membahas film fantasi dari Walt Disney yang berjudul Maleficent. Film ini bercerita tentang seorang peri baik hati yang dikhianati oleh orang yang dicintainya. Dirilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Robert Stolberg dan dibintangi oleh Angelina Jolie. Film Maleficent berhasil meraih penghargaan People's Choice Award kategori Favorite Movie pada tahun 2015. Maka dari itu perlu nih kita tonton. Jangan lupa ikuti sampai habis ya. Dikisahkan ada dua kerajaan bertetangga. Yang satu dihuni oleh manusia yang dipimpin oleh Raja Seraka, sedangkan yang satunya dihuni oleh makhluk-makhluk aneh tanpa pemimpin. Mereka hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Kerajaan itu bernama Moors. Di Moors, hiduplah seorang peri baik hati bernama Maleficent. Ia diberkati kekuatan yang tak terkalahkan. Ia juga ramah pada makhluk penghuni Moors lainnya. Suatu hari, ia bertemu dengan 3 peri kecil yang selalu tidak akur. Peri itu memberitahu Maleficent bahwa ada manusia di perbatasan Moors. Tanpa tunggu lama, Maleficent langsung terbang ke situ. Sesampainya di sana, ternyata manusia itu sedang sembunyi karena takut dengan Baltasar si penjaga perbatasan. Manusia itu bernama Stephen. Ia datang ke Moors untuk mencuri permata. Maleficent dan Stephen lalu berkenalan. Stephen mengungkapkan keinginannya menjadi raja, sementara Maleficent menyarankan agar Stephen tak perlu lagi kembali ke Moors. Sebelum berpisah, mereka berjabat tangan. Namun jari Maleficent terbakar karena Stephen memakai cincin besi. Tanpa pikir panjang, Stephen pun langsung membuang cincinnya. Setelah berminggu-minggu, Stephen kembali ke Moors. Keduanya kini bersahabat. Hingga pada ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stephen memberinya hadiah berupa ciuman cinta sejati. Tapi bohong. Tahun-tahun telah berlalu, Maleficent kini menjadi lebih dewasa dan dipercaya sebagai pelindung Moors. Sementara Stephen menjadi pelayan raja. Kini Stephen tak sering lagi mengunjungi Maleficent. Dari kejauhan, Maleficent melihat sekelompok orang yang mencoba masuk ke Moors. Mereka adalah raja yang dilayani Stephen bersama dengan prajuritnya. Sang raja ingin menghancurkan dan menguasai kekayaan Moors. Maleficent pun langsung menghadapi mereka. Lalu terjadilah perang antara manusia dan Maleficent yang dibantu oleh makhluk Moors. Dan perang berhasil dengan kemenangan Maleficent. Yeay! Kini, sang raja yang tua renta tengah berbaring di tempat tidurnya. Ia dikelilingi oleh petinggi-petinggi kerajaan. Sang raja pun berjanji akan menyerahkan kerajaan kepada siapapun yang mampu membunuh Maleficent. Stephen yang mendengarnya langsung berencana membunuh Maleficent demi sebuah tahta. Di malam harinya, Stephen mendatangi Maleficent. Ia menyampaikan bahwa orang kerajaan sedang mengincar Maleficent. Setelah itu, ia pun menjebak Maleficent dengan memberinya Malam harinya, Stephen mendatangi Maleficent. Ia lalu menyampaikan bahwa orang kerajaan sedang mengincar dirinya. Setelah itu, ia menjebak Maleficent dengan memberinya obat tidur dan kini Maleficent pun tepar. Saat Stephen bersiap menancapkan pisaunya, tiba-tiba ia berubah pikiran. Tidak tega juga ya rupanya. Ia pun hanya mengambil sayap Maleficent. Keesokan paginya, Maleficent terbangun kesakitan. Ia lalu menyadari bahwa sayapnya sudah tidak ada dan langsung menangis histeris. Sedangkan Stephen membawakan sayap Maleficent untuk raja dan mengatakan bahwa Maleficent sudah mati. Sang raja pun memujinya dan tentu saja menepati janjinya.
Scene berlanjut menampilkan seekor gagak sedang terperangkap dalam jebakan manusia. Maleficent pun menyelamatkannya dengan menyihir gagak itu berubah menjadi manusia. Maleficent dan gagak itu lalu berkenalan. Namanya adalah Diaval. Ia bersedia menjadi pelayan Maleficent sebagai bentuk balas budinya. Maleficent kemudian menyuruh Diaval memata-matai Stephen. Kini, Stephen telah diresmikan sebagai raja dan menikahi putri tunggal sang raja. Diaval pun langsung pulang dan menceritakan semuanya kepada Maleficent. Mengetahui kejadian itu, Maleficent merasa dikhianati dan ia pun marah besar. Di istana, para pelayan bergembira mendengar kabar kelahiran Aurora, putri Stephen bersama ratu. Diaval pun langsung melapor ke Maleficent. Keesokan harinya, kerajaan akan mengadakan pemberkatan untuk Aurora. Seluruh rakyat turut menghadiri, begitupun juga dengan 3 peri dari Morse yang berusaha membuat perdamaian. Ketiga peri itu memberikan hadiah kecantikan dan keceriaan untuk Aurora. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan orang-orang ketakutan. Lalu datanglah si Maleficent mengacaukan pemberkatan itu. Ia turut memberi hadiah, tetapi juga kutukan untuk Aurora, di mana saat usianya sudah 16 tahun, Aurora akan menusuk jarinya dengan jarum dan tertidur seperti orang mati. Kutukan itu hanya akan hilang dengan ciuman cinta sejati, dan tak ada yang bisa menghilangkan kutukan itu. Raja Stephen lalu memerintahkan semua jarum dan besi di kerajaannya dibakar. Adapun sisanya akan disimpan di penyimpanan terdalam istana. Sementara Aurora diberikan kepada ketiga peri untuk diasuh. Dan Stephen berpesan agar Aurora dibawa pulang ke istana sehari setelah hari ulang tahunnya. Hari-hari terus berlanjut. Di istananya, Stephen mengurung diri, sementara semua prajuritnya menyebar untuk membunuh Maleficent. Di sisi lain, Maleficent membuat pelindung di perbatasan Morse agar tak ada manusia yang bisa masuk. Sedangkan ketiga peri memulai tugasnya untuk membesarkan Aurora di sebuah rumah kecil di dalam hutan. Ketiga peri itu pun merubah diri menjadi besar, seperti layaknya manusia dewasa. Diaval yang mengikutinya langsung melapor kepada Maleficent. Kini, Maleficent sering datang ke gubuk itu mengawasi Aurora. Maleficent juga diam-diam membenci Aurora dan memanggilnya dengan sebutan jelek. It's so ugly, you could almost feel sorry for it. Kini, Aurora menangis kelaparan, sementara ketiga peri itu tidak tahu bagaimana cara merawat Aurora dengan baik. Untunglah Diaval datang menenangkan Aurora, sementara Maleficent selalu mengawasi Aurora dan menghibur dirinya dengan mengerjai ketiga peri itu. Semakin hari, Aurora tumbuh dengan baik dan sebentar lagi ia akan berulang tahun yang ke-16. Ia juga mulai mencari tahu tentang dirinya sendiri dan penasaran dengan dunia luar yang ada di balik pagar buatan Maleficent. Aurora akhirnya berhasil melewati pagar duri itu. Lalu seorang prajurit melihatnya. Maleficent yang selalu mengawasi Aurora meniupkan sihir sehingga Aurora bisa tertidur dan melayang ke udara. Tidak hanya itu, Maleficent dan Diaval juga menghadapi para prajurit yang mencoba masuk ke Morse. Di malam harinya, untuk pertama kalinya, Aurora merasakan keindahan malam dan makhluk penghuni Morse. Ia akhirnya menyadari bahwa Maleficent sedang mengawasinya. Lalu ia mengajak Maleficent keluar dari persembunyiannya. Aurora pun mengungkapkan bahwa ia sudah menganggap Maleficent sebagai peri pelindungnya. Diaval pun tak ketinggalan, ia juga berkenalan dengan Aurora. Setelah perkenalan selesai, Aurora kembali tertidur. Scene selanjutnya memperlihatkan Stephen sedang bicara dengan sayap Maleficent. Lalu tiba-tiba datang pelayan, menyampaikan bahwa dirinya dipanggil sang ratu yang mulai sekarat, tapi ia tak menghiraukannya. Kini, Aurora ditemani Maleficent dan Diaval sedang menikmati keindahan makhluk penghuni Morse dan bermain bersama mereka. Aurora dikagumi oleh seluruh makhluk di Morse. Diam-diam, Maleficent juga mulai sayang kepadanya. Aurora lalu tertidur, sementara Maleficent berusaha mencabut kutukannya sendiri. Tapi sayang, kutukan itu tidak bisa lagi dicabutnya. Maleficent pun sedih.
Di malam berikutnya, Aurora kembali bermain dengan makhluk Morse. Ia lalu menanyakan mengapa Maleficent tak punya sayap seperti peri-peri yang lain, dan Maleficent pun mengatakan bahwa sayapnya telah dicuri. Sementara di tengah larutnya malam, Stephen terbangun dan bermimpi buruk tentang Maleficent. Ia pun langsung menyuruh semua prajurit melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Maleficent memberitahu Aurora mengenai kutukan yang menimpanya, dan Maleficent tidak bisa membantu menghilangkan kutukan itu. Tetapi Aurora masa bodoh aja, ia justru mengutarakan rencananya yang ingin menemani Maleficent menjaga Morse saat dewasa nanti. Tetapi Maleficent mengatakan bahwa Aurora tak perlu menunggu dewasa, karena sekarang pun bisa. Mendengar itu, Aurora senangnya bukan main. Di pinggir danau, Aurora sedang mempersiapkan kata-kata perpisahan yang pas untuk disampaikan ke bibi perinya. Tiba-tiba datang seorang pangeran yang tersesat mencari istana Stephen. Pangeran itu bernama Philip. Mereka pun berkenalan dan Aurora berharap bisa bertemu kembali. Sementara dari balik pohon, Maleficent dan Diaval kembali memperhatikan mereka. Diaval langsung mengutarakan idenya, bagaimana jika Philip digunakan untuk menghilangkan kutukan Aurora. Tetapi Maleficent justru tak percaya lagi dengan adanya cinta sejati. Mungkin si Maleficent sudah trauma kali ya, kasihan deh. Scene selanjutnya, Aurora menemui ketiga bibi perinya. Ia lalu menyampaikan niatnya untuk tinggal bersama Maleficent. Tetapi ketiga peri itu justru memberitahu rencananya untuk membawa Aurora kembali menemui ayah kandungnya. Aurora pun heran, karena selama ini bibi peri mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. My father. Lalu ketiga peri itu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. 15 years in this miserable hovel with these two imbeciles so that you could ruin it on the last day. We are taking you back to your father. Setelah tahu, Aurora langsung menemui Maleficent untuk memastikan kebenarannya. Saat Aurora pergi, Maleficent langsung memerintahkan Diaval untuk mencari Philip dan membawanya ke istana. Kini Aurora mendatangi ayahnya yang sedang asyik menyusun rencana untuk menjebak Maleficent. Tetapi ayahnya nampak tidak bahagia karena ketiga peri itu telah mengingkari janjinya, dan ia pun langsung memerintahkan pelayan untuk mengurung Aurora di kamar, lalu kembali melanjutkan rencananya. Sementara itu, Maleficent dan Diaval sedang terburu-buru agar mereka bisa tiba di istana sebelum matahari tenggelam. Di sisi lain, Aurora berhasil keluar dari kamar dan menemukan tempat penyimpanan besi tua. Ia lalu menusuk jari telunjuknya dengan jarum dan langsung tidurlah dia. Kini Maleficent telah tiba di istana bersama Diaval dan Philip yang masih bobok cantik. Sebelum masuk ke istana, Diaval memperingatkan Maleficent, tapi Maleficent tidak menghiraukan Diaval. Ia lebih memikirkan Aurora. Kini mereka berhasil masuk ke istana dengan melewati besi runcing dan pengawal istana. Lalu tibalah mereka di depan kamar Aurora yang dijaga oleh ketiga peri mungil. Setelah memperkenalkan diri, Philip langsung ditarik oleh ketiga peri itu. Ia lalu disuruh memberikan ciuman cinta sejati kepada Aurora. Dan kiss-kiss pun dimulai. Skip. Sementara Maleficent memperhatikan mereka dari balik tirai. Sayangnya Aurora belum bangun juga. Ia masih betah bobok cantik tuh. Maleficent lalu mendekat ke samping Aurora dan menyesali perbuatannya. Saat Maleficent hendak pergi, Aurora tiba-tiba terbangun dan menyapanya. Mereka lalu bersiap keluar dari istana secara sembunyi-sembunyi untuk kembali ke Morse. Dan tada! Maleficent terjaring. Aurora dan Diaval mencoba menyelamatkan Maleficent, tetapi prajurit menghalangi Aurora dan menyiksa Maleficent yang kini terjerat jaring besi. Maleficent kini berhasil menyihir Diaval menjadi naga. Diaval pun membebaskan Maleficent dan menyerang para prajurit. Tetapi Diaval kalah, sedangkan Maleficent dikepung oleh prajurit. Lalu datanglah raja, menghajar Maleficent dengan rantai besinya. Sementara Aurora berhasil membebaskan sayap Maleficent yang dikurung dalam kaca. Saat Stephen bersiap menghabisi nyawa Maleficent, tiba-tiba sayap Maleficent datang dan Maleficent pun kembali mendapatkan sayapnya.
Saat ia bersiap untuk kabur, Stephen kembali menjerat kakinya dengan rantai besi. Beruntunglah sayap Maleficent kuat, sehingga ia pun berhasil terbang dengan Stephen yang terjerat di kakinya. Kini Maleficent mendarat di atas atap istana untuk melepaskan jeratan kakinya. Ia marah, tetapi ia tidak ingin membunuh Stephen. Saat ia bersiap pergi meninggalkan Stephen, tiba-tiba Stephen dari belakang ingin membunuhnya, dan pada akhirnya Stephen yang mati. Rasa mako. Kini Maleficent menghancurkan tembok berdurinya dan mengubah Morse seperti sedia kala. Aurora turut bahagia bersama dengan makhluk-makhluk Morse lainnya. Ia juga mendapat mahkota dari ketiga bibi perinya. Kini ia dipilih oleh Maleficent menjadi ratu. Tidak lama kemudian, datanglah Pangeran Philip dan seluruh makhluk Morse pun bersukacita. Lalu film pun selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe, like, dan komen untuk memberikan rekomendasi film. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!